Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, guru penggerak. Perkenalkan fasilitator kami Ibu Juliah MPD dan pengajar praktek kami Ibu Yuliana SPD. Sedangkan anggota kelompok A1 adalah Muhammad Subhan, Annisa, Rizka Aida Santi, Jariatun Nida dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Erni. Ibu Erni baru 2 tahun mengajar guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Erni. Ibu Erni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan nama, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Erni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Erni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka memberitahu Ibu Erni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila dan waktu ada kesempatan ketidakhadiran guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Erni sebagai guru pengganti. Pertanyaan kasus 1. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? 3. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Erni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi, yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan. Yang 4, menanyakan keyakinan. Restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Langkah-langkah restitusi Pipi dan Natali: mengakui kesalahan dan meminta maaf, mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mengusulkan mengadakan diskusi kelompok dengan tema keyakinan kelas, mengirim email kepada Ibu Erni mengenai gagasannya, mengusulkan Ibu Erni sebagai guru pengganti jika ada ibu yang berhalangan masuk. Posisi kontrol Ibu Erni sebagai teman dengan menyapa dengan ramah, kemudian tolong bantu ibu ya, pembuat rasa bersalah. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas.
Sebagai bahasan cover sekolah, tentu mendukung atas langkah yang sudah ditempuh oleh Ibu Santi, karena Ibu Santi melakukan tugas sesuai dengan disiplin budaya positif yang membersamai mereka untuk memperbaiki masalah dengan mengacu pada 5 posisi kontrol, yakni sebagai manajer kontrol, kemudian memberi apresiasi sekaligus memantau kegiatan institusi tersebut. Demikian, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan garis besar tentang kasus 2, yaitu pada suatu sekolah ada seorang siswa bernama Sabrina. Pada hari itu terburu-buru sampai ke sekolah. Akhirnya dia salah menggunakan sepatu berwarna coklat yang seharusnya pada peraturan sekolah sepatu tersebut berwarna hitam, sehingga Pak Lukman pada hari itu tidak mau tahu karena Sabrina telah melanggar peraturan, maka dia pun dihukum tidak menggunakan sepatu selama pembelajaran seharian. Pertanyaan untuk kasus 2. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Hasil analisis dan jawaban kasus 2 menurut kelompok kami, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Adapun indikatornya, yang pertama, Pak Lukman menjalankan peraturan sekolah dengan memberikan hukuman yang tidak mengacu pada kesepakatan kelas atau tata tertib sekolah. Yang kedua, terlihat kata-kata yang diucapkan spontan atau terbawa emosi dengan nada tinggi, tidak mau mendengarkan alasan murid. Contohnya pada kalimat tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Yang ketiga, memberikan hukuman secara fisik dan verbal. Secara fisik yaitu Sabrina mencopot sepatunya selama seharian. Secara verbal terlihat dari kata-kata Pak Lukman, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Ada unsur menghina. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, perkataan atau pertanyaan seperti di bawah ini. Pertama, hai Sabrina, apa yang terjadi dengan sepatumu hari ini? Kedua, kesalahan seperti itu adalah hal yang manusiawi. Yang ketiga, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Yang keempat, untung kamu masih mau hadir ke sekolah ya Sabrina. Yang kelima, apa yang kamu yakini dari kejadian hari ini? Yang keenam, apakah kamu meyakininya? Yang ketujuh, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? 8. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?
9. Bapak setuju dengan pendapat kamu. Kamu mampu menyelesaikan masalah ini sendiri. 10. Apakah ada lagi yang bisa kamu lakukan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Hasil analisis pada pertanyaan 3, bila saya adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam dan cara saya menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut sebagai berikut. Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus memakai sepatu berwarna hitam, yaitu nilai keselarasan atau kesamaan antara murid dan toleransi, sehingga tercipta keindahan dan keseragaman. Jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan menyikapi tindakan Pak Lukman dengan memposisikan diri sebagai manajer, kemudian berkolaborasi bersama, menganalisis kebutuhan murid bersama, dan membimbing untuk mengatur dirinya agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Secara garis besar, kasus 3 menceritakan tentang seorang anak yang bernama Fajar, sering tidur-tiduran dan acuh tak acuh, yang menyebabkan nilai-nilainya tidak terlalu baik pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pertanyaan kasus 3, 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Untuk jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu posisi kontrol Ibu Dani adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Hal ini bisa dilihat dari kata-kata Ibu Dani, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Kalimat seperti itu akan membuat murid merasa bersalah. Jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu, kebutuhan Fajar adalah kasih sayang dan diterima, serta kebebasan. Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya, mungkin disebabkan oleh ada perasaan bosan dan ingin diperhatikan. Jawaban dari pertanyaan ketiga adalah, jika Ibu Dani sebagai pemantau, maka yang dilakukan atau dikatakannya adalah mengingatkan Fajar tentang kesepakatan dan konsekuensinya, serta memberitahukan bahwa nilai Fajar tidak terlalu baik berdasarkan daftar nilai Fajar. Pertanyaan yang bisa dikatakan oleh Ibu Dani jika beliau di posisi sebagai pemantau. 1. Fajar, terkait perilaku kamu tadi, apakah kamu ingat kesepakatan kelas kita? 2. Apakah kamu tahu konsekuensinya? 3. Sesuai kesepakatan kelas kita, sebagai konsekuensinya, maka kamu harus menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Sebelum jam pulang sekolah, kamu kumpulkan kepada ibu. Untuk jawaban dari pertanyaan keempat yaitu, tindak lanjut sebagai kepala sekolah. 1. Mengonfirmasi dan berkomunikasi dengan Ibu Dani untuk memahami dan mencari solusi bersama dengan membuat restitusi mengenai masalah Fajar. Membimbing Ibu Dani agar memiliki kontrol manajer. Selanjutnya, memantau perkembangannya. 2. Memanggil Fajar, membicarakan masalahnya dengan memposisikan diri sebagai manajer terhadap Fajar. 3. Meminta bantuan wali kelas atau guru BK untuk bersama-sama membantu menangani permasalahan Fajar. 4. Meminta bantuan orang tua Fajar untuk mencari solusi bersama.